Ya, halo guys. Sekarang kita akan melakukan USG yang pertama kali, USG Zemai ya, sebelum dia lahir atau saat dalam kandungan. Nah, ketika kita mengunjungi salah satu rumah sakit dan kita ke ruang USG dan dokternya memeriksa, ya ternyata sudah umur 4 bulan ya, tapi belum nampak jenis kelaminnya. Tidak bisa dipastikan apakah laki-laki atau perempuan. Jadi dokternya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui. Ya kurang tahu sih, mungkin karena 4 bulan usianya ya. Tapi ya kita sebagai orang tua juga sudah berharap ya untuk bisa kita ketahui. Yang namanya orang tua pasti dengan penuh harapan dia bisa mengetahui jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan. Ya tapi kali ini setelah kita datang ke USG, dokter sudah mulai memeriksa dan juga detak jantungnya sudah ada ya. Ini dia detak jantungnya. Detak jantungnya normal sih, tapi ya ketika dicari jenis kelaminnya belum dapat. Nah jadi itu dia teman-teman. Memang satu pergumulan, satu probleman juga kepada orang tua ketika di USG kandungan kemudian tidak ada tidak ada hasil yang sesuai dengan harapan kita, kira-kira begitu. Nah, ada beberapa menit kita di ruang USG ini untuk bisa mengetahui ya gimana kesehatan kandungan. Jadi teman-teman, setelah itu kita pun langsung ke USG yang kedua. USG kedua ini sekitar usia 6 bulan. Dan dokter juga tidak bisa mengidentifikasi jenis kelamin yang ada dalam kandungan, jenis kelamin bayi yang dalam kandungan. Nah, jadi kata dokternya sih ini merupakan surprise buat orang tua, karena dokternya itu berapa kali dia lihat, dia berusaha identifikasi, tapi ternyata itu tidak membuahkan hasil. Ya kita sebagai orang tua terus penasaran sih ya, padahal kita USG itu ya dengan harapan kita mengetahui kesehatan bayi dalam kandungan Belum dan nampak kemudian jenis bisa kelaminnya. kita mengetahui jenis kelaminnya, kira-kira gitu. Nah ini dia teman-teman, langsung ke USG terakhir sih. Kita berapa kali USG, sekitar 4 kali, tapi kita langsung ke USG yang keempat aja atau yang terakhir dalam umur 9 bulan. Jadi dalam umur 9 bulan ini pun itu dokternya tidak bisa mengidentifikasi jenis kelamin yang bayi yang dalam kandungan. Jadi ya sebenarnya udah penasaran sampai di situ karena tidak nampak jenis kelaminnya, dan mungkin juga kita berpikir positif, pasti itu merupakan surprise. Yang penting bayi yang dalam kandungannya sehat-sehat saja. Nah teman-teman, setelah itu mari kita saksikan. Nah ini dia teman-teman, sekalipun begitu kondisinya, kita tetap berharap ibunya juga tetap sukacita, mamanya ya Guys, tetap olahraga, kiranya baru jalan sore bayi yang ini dalam guys. kandungan tetap sehat-sehat. Ini mamanya sering olahraga sore, jadi ya dengan harapan kan supaya harapan kita supaya bisa normal sih, bayinya lahir dengan normal. Makanya kita sering ajak namanya untuk olahraga.
Jadi inilah kalau baru olahraganya jalan, pun ada baru beberapa jalan kaki jam ya, sekitar keliling stadion 1 jam aja sih, bukan guys, beberapa jam ya, sekitar 1 jam aja biar keliling ada keluar keringat. stadion ya, itu dia. Nah, itu dia teman-teman, seperti yang kita katakan tadi, bahwa harapan orang tua itu agar bisa lahir normal sampai kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya pada kenyataannya lain, ternyata dia operasi kaisar. Jadi ini dia bayinya tadi teman-teman, yang dalam USG itu tidak nampak jenis kelaminnya, ternyata lahir sebagai perempuan. Jadi jenis kelaminnya perempuan. Jadi teman-teman, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita perlu syukurin semua, karena laki-laki maupun perempuan mereka tetap anak. Jadi ya kita tetap bersukacita sebagai orang tua, kita tetap bersyukur, karena apapun yang kita terima itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita pun sebagai orang tua dengan senang hati, dengan mengucap syukur bahwa ya luar biasa ajaib, Tuhan bisa mengaruniakan satu anak perempuan. Jadi itu dia teman-teman, kiranya teman-teman semua juga yang bergumul, bahkan yang mungkin belum mempunyai keturunan, ya tetap berdoa kiranya di hari-hari ke depan bisa mendapatkan atau dikaruniai keturunan. Jadi ini dia teman-teman, matanya lumayan sipit juga. Nah ini dia. Dia memang sangat lucu sekali. Setelah dia lahir ya, rambutnya tipis, bisa dikatakan rambut kepala itu botak. Nah, sampai begitu kali mukanya kan. Nah, jadi sebagai bapaknya pun senang untuk mengasuh, menjaga. Luar biasa memang, imut-imut ya. Ya, dan juga setelah dia lahir teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Sekian teman-teman, terima kasih.